Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, yani Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa thani minal amrayni innama talzamuka at-taubatu lituqbala minka ibadatuka fa inna rabbad din la yaqbalul hadiyah. Dan yang kedua dari dua perkara. Maksudnya bagaimana? Kemarin kan salah satu pentingnya taubat adalah pertama untuk taufik ta'ah. Dipermudah untuk taat. Diberi keringanan untuk taat, untuk beribadah. Dan ini yang kedua. Sesungguhnya wajib bagimu suatu pertobatan hanyalah agar dapat diterima darimu segala ibadahmu. Karena sesungguhnya Tuhan penguasa hutang, yaitu Allah, Dia tidak akan menerima hadiah, ibadah sunnah sebelum hutang dibayarkan. Saya punya hutang ke Mang Herdi 100 juta misalnya. Jatuh tempo. Mang Herdi, ini ada pemberian buat Mang Herdi 100.000. Gak bakalan diterima 100.000 itu. Kenapa? Karena Mang Herdi membutuhkan 100 jutanya. Beda lagi kalau hutangnya cuma 200.000 dikasih 100.000, itu udah setengahnya. Ini hutangnya besar, 100 juta. Kemudian saya kasih hadiah 100.000, gak mau nerima 100.000-nya. Karena yang dibutuhkan adalah yang 100 jutanya. Begitu juga dengan amalan-amalan fardu, ini nilainya lebih dari 100 juta. Kita sholat sunnah ratusan rakaat, puasa sunnah berhari-hari, bertahun-tahun, terus menerus, puasa Daud dan lain sebagainya. Tapi kita mempunyai qadhaan sholat fardu, mempunyai qadhaan puasa fardu, nggak kita bayar, nggak kita qadha, maka puasa-puasa sunnah di sini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kedua, kenapa taubat itu begitu penting? Supaya diterima amal. Hal itu menunjukkan bahwa bertaubat dari berbagai maksiat dan meminta keridhaan lawan perkara pidana, yaitu orang yang kita zalimi, adalah kewajiban yang niscaya. Sedangkan umumnya ibadah yang engkau maksud adalah ibadah sunnah. Jadi di sini disebutkan kalau kita mempunyai dosa yang berhubungan dengan hak adami, maka selain kita memohon ampun kepada Allah, kita pun harus meminta maaf. Jadi lebih berat sebenarnya. Menggunjing orang itu lebih berat daripada orang yang melakukannya. Karena kadang-kadang orang yang menggunjing, orang yang menggibah itu nggak mau minta maaf. Berat rasanya untuk minta maaf. Kalau dosa yang dilakukan karena kita melanggar perintah Allah, tidak melakukan ibadah, kita cukup bertobat kepada Allah. Kalau yang wajib bisa kita qadha. Dan itu tidak berat. Tetapi yang berat itu adalah meminta maaf kepada orang lain karena kesalahan kita. Biasanya suka gengsi. Maka bagaimana Allah akan menerima darimu akan sedekahmu, yaitu ibadah sunnah, sementara hutang pada dirimu sudah jatuh tempo di mana engkau belum membayarnya. Jadi intinya bertobat itu harus bersegera, alal faur. Segera hari itu juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah-ibadah wajib kita yang kita tinggalkan. Ada yang berpendapat, Ustadz, bukannya cukup dengan bertobat? Ya, taubatnya meninggalkan sholat fardu adalah dengan mengqadhanya. Taubatnya meninggalkan puasa fardu, puasa Ramadan, ya dengan mengqadhanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini bijak. Kalau begitu, saya tidak bisa sholat sunnah dong. Saya tidak bisa sholat duha, tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa puasa Arafah, tidak bisa puasa Asyura dan lain sebagainya. Bisa. Tapi pada saat kita melakukan ibadah sunnah diniatkan mengqadha. Artinya bagaimana? Kita masih punya qadhaan sholat zuhur. Sebelum zuhur kita niat mengqadha sholat zuhur. Maka Allah ini bijak.
Allah menerima qadaan sholatnya, dan juga dia mendapatkan pahala sunnah qobliyah zuhur. Kenapa? Karena dikerjakan di waktu qobliyah zuhur. Kita mengqadha sholat subuh di waktu duha, kan nggak bisa tuh sholat sunnah, karena kita punya qadaan. Kita qadha sholat subuh, maka qadaannya sah, dan kita mendapatkan pahala sholat duha. Begitu juga dengan puasa. Ketika jatuh tanggal Asyura 10 Muharram, kita mau puasa sunnah Asyura, maka malamnya kita niat mengqadha puasa fardu. Dengan kebijakan Allah, qadaan puasanya tertunaikan, dan pahala Asyuranya, puasa Asyura yang akan menghapus dosa 1 tahun pun diterima oleh Allah. Jadi mendapatkan double. Perempuan-perempuan yang ketika Ramadannya haid 6 hari, 7 hari tidak berpuasa, ketika bulan Syawal dia menginginkan untuk mendapatkan pahala Syawal, pahala puasa sunnah Syawal 6 hari. Maka jangan niatnya puasa sunnah, tetapi niatnya mengqadha puasa fardu di bulan Syawal. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Qadanya tertunaikan, dan pahala sunnah Syawalnya pun dia dapatkan. Kenapa? Karena dikerjakan di bulan Syawal. Kita ingin puasa Senin Kamis, sedangkan kita punya qadaan. Kerjakan puasa pada hari Senin, niatnya mengqadha puasa fardu. Maka qadanya tertunaikan, dan puasa sunnah Seninnya pun dia mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena bertepatan di hari Senin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Kita jangan berputus asa, kalau begitu saya tidak bisa sholat sunnah, tidak bisa puasa sunnah. Bisa, cuma niatnya mengqadha, maka mendapatkan pahala double. Dan juga yang Allah lihat itu adalah usahanya. Kadang-kadang orang ini suka mengeluh ketika mendengar bahwa sholatnya harus diqadha. Waduh, saya meninggalkan sholat sudah 30 tahun, bagaimana mengqadhanya? Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhannya. Saya sudah pernah bikin tabel qadha sholat. Kita persiapkan kertas untuk 30 tahun misalnya, untuk mengqadha seluruh sholat wajib kita. Niat sungguh-sungguh akan mengqadha semuanya. Sholat-sholat sunnahnya semua diganti menjadi sholat qadha, mendapatkan double pahala kan? Ketika dia sudah niat sungguh-sungguh untuk mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan, baru 1 bulan meninggal, maka dengan kebijakan Allah, karena kesungguhannya seakan-akan dia sudah mengqadha 30 tahunnya. Jadi sholat 30 tahun yang dia tinggalkan seakan-akan sudah dibayar. Itu kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melihat kesungguhan kita. Cuman ketika ada orang yang baru bertobat, baru hijrah, yang kita tahu orang ini nggak pernah sholat nih sebelumnya, kemudian tiba-tiba dia mau ke masjid, mau ikut ngaji dengan kita, maka jangan dijelaskan ini dulu. Lur, antum sudah berapa tahun nggak sholat? Padahal dia baru seminggu rajin sholatnya. Langsung ditanya seperti itu. Udah lama. Terus kita ngomong, wajib qadha semuanya. Antum nggak boleh sholat sunnah. Takutnya dia down. Ditakutkan bukannya dia mau mengqadha sholat yang dia tinggalkan, malah dia nggak mau sholat lagi. Dia akan berpikir, tanggung. Saya 30 tahun tidak sholat. Bagaimana ke depannya? Ya udahlah, tanggung, nggak usah sholat. Takutnya seperti itu. Jadi tahan dulu. Ketika dia sudah ikut mengaji beberapa bulan, keimanannya mulai meningkat. Dia sudah mengerjakan sholat-sholat sunnah, tahajud bahkan, ngajinya terjaga, imannya meningkat. Ketika dia sudah siap, baru kita omongin. Lur, sholat yang dulu engkau tinggalkan, cobalah diqadha sedikit-sedikit. Ya, jadi jangan asal mentargib, menasihati orang untuk mengqadha sholatnya ketika dia belum siap. Takutnya bukannya mengqadha malah gak sholat lagi. Jadi kita pun harus bijak dalam menasehati orang. Harus dilihat dulu orangnya, siap atau tidak. Dan bagaimana berarti engkau meninggalkan sesuatu yang halal dan mubah. Menghilangkan sesuatu yang halal dan mubah maksudnya dia berpuasa sunnah. Bagaimana mau berarti puasa sunnah sementara engkau
terus-menerus mengerjakan berbagai larangan dan keharaman? Tentu tidak. Di sini disebutkan bukan hanya sekedar tidak mengqadha puasa fardunya. Dia masih berbuat dosa sehari-hari, kemudian dia puasa sunnah. Kata Imam Ghazali, puasa sunnahnya nggak berarti. Qabulut ta'ah, diterimanya taat harus dengan meninggalkan dulu maksiat. Dan bagaimana mau berguna engkau bermunajat kepadanya, yakni berdoa dan memuji kepadanya, sementara dia murka kepadamu? Tentu tidak. Contohnya, ada teman kita terus-terusan membangkang kepada kita. Kita suruh nggak mau. Bahkan dia bermusuhan dengan kita. Ketika dia punya hajat, punya sesuatu yang dia inginkan, dia datang kepada kita minta tolong kepada kita. Mau kita tolongin nggak? Nggak akan. Kenapa? Dia kurang ajar kepada kita. Dia musuh kita. Nggak akan kita mau menolong dia. Apa yang dia minta nggak akan kita kasih. Minjem duit pun nggak akan. Padahal minjem itu, bukan minta. Begitupun kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, wirid yang banyak, istighfar ribuan, sholawat ribuan, supaya keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Doa tengah malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedangkan kita terus-terusan mengerjakan dosa, tidak mentaubatinya, maka Allah tidak akan mendengarkannya. Kita membangkang kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, ini minta kepada Allah, jelas Allah tidak akan mengabulkannya. Makanya dilihat, kita doa berhari-hari, doa terus-menerus, kok nggak dikabulkan terus oleh Allah? Mungkin ada dosa yang belum kita taubati. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah kondisi yang jelas terlihat pada pelaku-pelaku maksiat yang berterus-menerus dalam kemaksiatan, dan hanya Allah yang dimohonkan pertolongannya. Jadi orang yang terus-menerus berbuat dosa, terus-terusan maksiat, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan percuma. Kita datang ke kiai, Pak Yai, saya minta amalan supaya rezeki lancar. Oh, kamu amalkan ini nih, baca ini yang banyak. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Allah yang memberi rezeki, ya Allah memberi rezeki, urzuqni, urzuqni, berikanlah aku rezeki. Misalnya, bacalah surat Al-Waqiah setiap malam. Kalau bisa 3 kali, insya Allah selama 40 hari akan diberi rezeki yang melimpah dari Allah. Bahasa sholawat dan lain sebagainya. Kita amalkan itu semua, tapi kita banyak dosa. Bahkan terus-terusan berdosa, bermaksiat. Dan kita belum bertobat. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang merasa bangga dengan maksiatnya. Atau mungkin dosa yang dia kerjakan sehari-hari tidak dianggap sebagai dosa. Itu lebih berbahaya. Maksiat yang dia kerjakan tidak dirasa bahwa itu adalah maksiat. Maka bagaimana mungkin amalan-amalan kita, wirid-wirid kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas tentu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, supaya hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah, langkah utamanya adalah taubat. Inilah alasan yang kedua kenapa taubat begitu penting, menjadi aqobah nomor 2 setelah ilmu.